Analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kriteria ketuntasan minimal. Apa sih KI, KD, dan KKM itu? Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, pengertian kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti mencakup di dalamnya adalah karakter peserta didik sebagai ruh dari proses pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. KKM merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik mencapai ketuntasan KKM. Biasanya sudah ditetapkan pada awal tahun ajaran baru dan biasanya beberapa satuan pendidikan memiliki karakter yang sama. Kompetensi inti. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Kompetensi inti 1. Untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2. Untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3. Untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. 4. Kompetensi inti 4. Untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan atau keterampilan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Langkah-langkah dalam pembuatan analisis KI dan KD. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat analisis KI dan KD, diantaranya adalah kemampuan dasar materi pokok, materi pembelajaran, alternatif pembelajaran, sikap, indikator dan penilaian, pengetahuan, indikator dan penilaian, serta keterampilan, indikator dan penilaian. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan analisis KI dan analisis KD. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat analisis KI dan KD, diantaranya adalah 1. Kompetensi dasar, 2. Materi pokok, 3. Materi pembelajaran, 4. Alternatif pelajaran, 5. Sikap atau indikator dan penilaian, yang ke-6 ada pengetahuan, indikator atau penilaian, yang ke-7 ada keterampilan atau indikator dan penilaian. Dari ke-7 poin tersebut yang paling mudah ada pada kompetensi dasar dan materi pokok, karena kedua hal tersebut ada dalam silabus. Nah, bagaimana kalau dengan materi pembelajaran dan keterampilan? Untuk nomor 3, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, antaranya 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Prinsip, dan yang keempat prosedur. Dimensi pengetahuan. Nah, yang pertama di sini ada standar kompetensi lulusan atau SKL, memiliki melalui mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar,
berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Nah, yang kedua di sini ada kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu dengan cara mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Nah, yang ketiga, di sini ada kompetensi dasar atau KD. 3.1 yaitu merinci ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 3.2 yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi. Dimensi keterampilan. Nah, yang pertama di sini ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Memiliki melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama ada kreatif, yang kedua ada produktif, yang ketiga ada kritis, yang keempat ada mandiri, yang kelima ada kolaboratif, yang keenam ada komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua ada kompetensi inti atau KI. Yang keempat di sini yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakannya mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, yang ketiga di sini ada kompetensi dasar atau KD. Yang pertama 4.1 yaitu menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu-lagu anak dengan bahasa yang santun. 4.2 yaitu melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Selanjutnya yaitu prosedur penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah KKM dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik atau intake, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi yang biasa disebut dengan kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, KKM yang harus ditetapkan berdasarkan hasil analisis adalah KKM pengetahuan dan KKM keterampilan. Sedangkan untuk KKM sikap baik tidak perlu dianalisis. Yang keempat, setelah diperoleh KKM sekolah, sekolah menentukan interval nilai. Nah, penetapan interval nilainya bagaimana? Nah, di sini ada rentang interval. Rentang interval ini sama dengan 100 dikurang KKM sekolah dibagi 3. Sebagai contoh, misalnya KKM sekolahnya nilainya 68, maka rentang intervalnya sama dengan 100 dikurang 68 dibagi 3, sama dengan 10,6, maka dibulatkan menjadi 11. Maka interval sekolah tersebut yaitu nilai kurang dari 68 dikategorikan mendapatkan D. Lalu nilai 68 sampai 78 itu mendapatkan kategori C.
Nilai 79 sampai 89 mendapatkan kategori B. Nilai 90 sampai 100 mendapatkan kategori A. Nah, biasanya kategori D ini diartikan sebagai kurang. Artinya, peserta didik mendapatkan nilai kurang dari KKM. Sedangkan untuk C ini artinya cukup. Nilai yang diraih peserta didik cukup. Lalu yang nilai 79 sampai 89 ini dikategorikan B, yang artinya nilainya baik atau cukup di atas KKM. Dan 9 sampai 100 ini mendapatkan kategori A, yang berarti sangat baik sehingga nilai siswa mencapai atau di atas KKM. Ya, selanjutnya di sini ada rumus penetapan interval nilai. Jadi ada beberapa. Yang pertama, aspek yang dianalisis. Aspek yang dianalisis itu ada kompleksitas, ada guru dan daya dukung, dan intake peserta didik. Dan di sebelahnya ada kriteria dan skala penilaian. Jadi kalau kompleksitas itu tingginya maksimal 65. Kalau sedangnya 65 sampai 79, rendahnya 80 sampai 100. Terus selanjutnya guru dan daya dukung, tingginya 80 sampai 100, yang sedangnya 65 sampai 79. Rendahnya kurang lebih 65. Selanjutnya intake peserta didik, tingginya 80 sampai 100, sedangnya 65 sampai 79. Rendahnya kurang lebih 65. Selanjutnya ada menentukan KKM per KD. Kompetensi dasar, yaitu KKM per KD jumlah skor setiap aspek dibagi jumlah aspek. Misalkan aspek daya dukung mendapat skor 90. Terus aspek kompleksitasnya mendapat skor 70 dan aspek intakelnya mendapat skor 65. Jika bobot setiap aspek sama atau nilai KKM untuk KD tersebut adalah KKM per KD sama dengan 90 ditambah 70 ditambah 60 dibagi 3 sama dengan 75. Selanjutnya ada menentukan KKM mata pelajaran. KKM mata pelajaran sama dengan rata-rata KKM KD. Misal, mata pelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 3 KD. Jika KKM KD pertama 75, KKM KD kedua 75, dan KKM KD 3 85, maka mata pelajaran bahasa Indonesia sama dengan 75 ditambah 75 ditambah 85 sama dengan 235 dibagi 3 sama dengan 78,33 sama dengan 78.